Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya Aldi Prasetyo Bramasto, Aldi Lamaisela Sukmawati, Nur Khafifah, dan keempat Putri Diah Damayanti, dan yang kelima yaitu Rizky Putri Amalia. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban untuk karyawan. Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan upah atau gaji. Hak ini paling dasar yang harus diperoleh karyawan. Hak ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30. Dijelaskan pula bahwa gaji atau upah adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya atas suatu pekerjaan dan jasa yang dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Hak lainnya yang tidak kalah penting yaitu hak atas upah adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan. Hak ini erat kaitannya dengan keadilan bagi seluruh karyawan perusahaan. Dijelaskan juga dalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 mengatur tentang hak ini. Di dalamnya tertuang penjelasan bahwa tiap-tiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memulai pekerjaan. Juga Pasal 6 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hak selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Idealnya, suatu pekerjaan bukan hanya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan saja, tetapi juga dapat memperbanyak atau meningkatkan pengetahuan si karyawan. Oleh karena itu, karyawan pun memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan kerja seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal tersebut memperjelas bahwa tiap-tiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh, meningkatkan, atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing melalui pelatihan kerja. Hak selanjutnya yaitu hak atas penempatan tenaga kerja. Kalau yang ini sudah jelas, para pekerja tak luput dari hak atas penempatan tenaga kerja. Lebih lanjut, hak ini tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memilih, mendapatkan, atau pindah bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Hak selanjutnya adalah hak untuk memilih waktu kerja yang sesuai. Hak atas waktu kerja yang sesuai ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 yang berisi sebagai berikut. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang keenam, yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja juga termasuk hak yang mesti didapat tiap pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang ketujuh, hak untuk mendapat kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan sendiri diatur pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pada Pasal 99 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pekerja atau buruh serta keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja ini dimaksud dalam ayat 1 yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 104 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, di mana serikat pekerja ini dapat menjadi wadah bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada pekerja atau buruh.
jumlah cuti yang diberikan oleh perusahaan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan yang bersangkutan bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Selain cuti pada hari pertama dan kedua pada masa haid, ada beberapa hal lain yang mesti diperoleh karyawan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hak-hak tersebut meliputi hak karyawan perempuan untuk memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan untuk perempuan yang mengalami keguguran pun berhak mendapatkan waktu istirahat selama waktu yang sama, sebagaimana sudah diatur ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Selain memiliki hak yang harus dipenuhi perusahaan, karyawan juga punya 3 kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama kewajiban ketaatan. Kewajiban ketaatan mengharuskan para karyawan untuk taat pada atasannya di perusahaan, khususnya yang terkait dengan pekerjaan di perusahaan. Di antaranya yaitu datang tepat waktu. Datang tepat waktu merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh karyawan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi, baik itu resep rahasia maupun strategi marketing di perusahaan. Yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas memiliki arti yang sesuai dengan sebutannya, yakni karyawan harus turut membantu pencapaian visi dan misi perusahaan dengan loyalitas yang tinggi. Loyalitas berfungsi agar tujuan perusahaan dapat diraih dengan cepat dan tepat.